Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara dan saudari yang terkasih, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa lelah, yang tidak pernah merasa capek, yang tidak pernah merasa letih? Siapa di antara kita yang merasa dalam hidupnya ini selalu bebas dari beban berat? Sebagai manusia, tentu kita wajar-wajar saja mengalami beban berat dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita itu merasa letih, berbeban berat dalam kehidupan ini. Orang-orang pada zaman Yesus misalnya merasa terbebani oleh hukum Taurat, oleh banyaknya aturan-aturan yang terkait dengan hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi. Orang zaman kita pun juga bisa mengalami berbagai macam beban berat dari aturan-aturan. Ada yang terbebani dengan aturan dari pemerintah, aturan di tempat kerja, di masyarakat, di dalam keluarga. Terlebih pada masa pandemi ini, makin banyak peraturan-peraturan yang detail-detail yang membuat kita bisa juga merasa terbebani. Selain itu, dosa, pengalaman di masa lampau, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan juga bisa membuat kita itu merasa berbeban berat dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi patah hati, bisa mengalami luka batin, bisa mengalami trauma berkepanjangan karena pengalaman yang membebani kita. Mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan juga bisa merasa berbeban berat. Sejak zaman Yesus sampai sekarang, selalu saja ada orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang selalu mengalami kesulitan dalam hidupnya, kesulitan untuk mencari nafkah. Ya, seperti juga pada masa kini, banyak orang yang tidak bisa bekerja. Dan kalau tidak bisa bekerja, tentu saja juga tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri maupun juga untuk keluarganya. Pastilah itu membawa beban berat dalam kehidupannya. Namun demikian, orang-orang yang berkecukupan pun, yang bisa stay at home, duduk manis sambil main medsos sepanjang hari, mereka pun juga bisa berbeban berat. Mungkin karena terkungkung, mungkin karena merasa tidak bisa mengaktualkan diri sebagaimana biasanya, atau mungkin karena dipaksa harus membantu anaknya belajar online. Nah, sekarang orang menyadari betapa tidak mudahnya menjadi guru ketika harus mengajari anaknya belajar di rumah, ternyata tidak mudah. Dan tentu saja mereka yang sakit, entah apapun sakitnya, pasti mereka juga merasa berbeban berat. Keluarganya juga, atau orang-orang yang harus merawatnya. Siapapun yang terlibat dengan sakit, ya rasa-rasanya boleh kalau mengatakan bahwa ini juga menjadi beban dalam kehidupan saya. Saudara dan saudari yang terkasih, kepada kita yang berbeban berat ini, yang letih lesu ini, Tuhan berseru dan mengundang kita untuk datang kepadanya, untuk belajar daripadanya. Tahun ini kebetulan SCY Indonesia sedang mendalami tema adorasi.
Adorasi adalah ungkapan kasih dan sembah sujud kita pada Allah. Ungkapan kasih kita pada Yesus yang hadir di tengah kita dalam wujud Ekaristi. Adorasi adalah ungkapan keyakinan kita bahwa Allah itu menyertai kita, bahwa Allah itu boleh kita dekati. Karena Allah sudah mendekati kita, maka juga membiarkan diri didekati oleh kita. Nah, adorasi ini memberikan pintu yang besar bagi kita untuk datang kepada Allah, untuk merasakan kasih-Nya, untuk bertemu dengannya secara langsung, untuk mengungkapkan isi hati kita, untuk mengungkapkan keluh kesah kita, untuk berkata-kata apa saja tentang diri kita, beban hidup kita, penderitaan kita. Kita bisa sampaikan itu semua kepada Allah yang kita sembah, pada Yesus yang hadir di tengah kita dalam rupa Ekaristi. Inilah kesempatan bagi kita untuk datang kepadanya, untuk sujud kepadanya, untuk berterus terang kepadanya. Saudara dan saudari yang terkasih, tentu saja kita tidak hanya diundang oleh Yesus untuk berkeluh kesah, untuk mengaduh, untuk berteriak-teriak, mengatakan beban hidup kita. Kita diundang juga untuk belajar daripadanya. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar dari Yesus yang lemah lembut. Beban berat dalam hidup ini, penderitaan yang kita alami, kelelahan yang kita rasakan, pengalaman masa lampau yang membelenggu kita, bisa membuat hati kita ini keras, membuat kita kehilangan kelembutan hati kita. Misalnya kita menjadi lebih mudah marah, meluap, kita menjadi keras, kata-kata kita menjadi kasar pada orang-orang yang dekat dengan kita karena kita merasa berbeban berat. Nah, itu berarti bahwa kita kehilangan kelembutan hati kita. Belajar dari Yesus bagaimana dalam situasi yang berbeban berat ini kita tetap mempunyai hati yang lembut. Sekurang-kurangnya kita tetap sabar dan tawakal. Kita tidak banyak komplain, apalagi menyalahkan orang lain. Kita menerima, kita bisa mengendalikan diri kita. Syukur-syukur kita masih bisa bersyukur pada Tuhan, menemukan 1, 2, 3 alasan untuk tetap bersyukur walaupun situasi yang kita hadapi itu tidak mudah. Yesus juga meminta kita untuk rendah hati. Rendah hati dalam konteks ini berarti bahwa kita menerima realitas hidup kita, apapun realitas itu. Menerima bahwa kita itu bisa gagal, menerima bahwa kita itu bisa sakit, menerima bahwa kita itu bisa menderita, menerima bahwa kita itu bisa tidak mempunyai uang, bisa kehilangan apa saja. Menerima bahwa apa yang kita rencanakan, yang kita usahakan, gagal sama sekali. Menerima bahwa situasi itu menjadi sulit bagi kita. Itulah artinya bahwa kita berdamai dengan realitas, berdamai dengan diri kita. Dan itulah orang yang rendah hati ketika dia berani, ketika dia rela menerima realitas apapun yang terjadi dalam dirinya. Kita juga belajar dari Yesus
yang berani menanggung beban itu. Yesus yang berani meminum piala penderitaan. Yesus yang tidak minta turun dari kayu salib. Yesus yang memilih mati di kayu salib. Kadang-kadang saudara dan saudari, beban hidup yang kita alami itu memang tak terhindarkan lagi. Bisa saja karena itu kesalahan kita, bisa juga karena sebab-sebab yang lain, karena kecelakaan, karena bencana alam, atau karena penyakit yang entah bagaimana itu tiba-tiba mengenai diri kita. Kalau orang yang menderita kanker ganas misalnya dan sudah sampai pada batas daya kemampuan, ya mau tidak mau harus menerima realitas itu. Tentu tetap saja kita bisa berusaha ke sana kemari, mencari pengobatan ini dan itu. Tapi bisa saja semuanya itu mentok. Dan kita hanya bisa seperti Yesus yang di kayu salib itu berseru, "Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, kuserahkan nyawaku." Kita belajar dari Yesus yang sabar menanti kebangkitan, menanti perubahan, menanti kesembuhan, menanti bahwa segala sesuatu bisa baru, bisa muncul hal-hal yang baru, menanti usaha kita, hasil perjuangan kita. Setelah penderitaan ada kemuliaan, setelah kematian ada kebangkitan, setelah gelap terbitlah terang. Dan saya kira begitulah juga kehidupan kita. Belajar rendah hati seperti Yesus, juga belajar sabar menanti. Menanti datangnya rahmat Tuhan. Menanti Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Menantikan pertolongannya. Dan tentu sembari menanti, kita datang kepada Yesus, kita sujud menyembahnya. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, mari kita tanggapi undangan Yesus itu dengan antusias. Mari kita datang kepadanya. Mari kita sujud menyembahnya. Mari kita sampaikan apa saja yang kita rindukan, yang kita dambakan, yang kita inginkan dalam kehidupan ini kepada Yesus. Dan kita percayakan semuanya itu kepadanya karena Dia sudah berjanji kepada kita untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Selamat Pesta Hati Kudus. Tuhan memberkati. Amin.